Oke. Nah, kalau materi yang selanjutnya itu tentang gelombang elektromagnet, ini masih terkait banget sama bab tentang arus AC karena kita masih mainan osilasi gitu. Osilasi dari sinyal elektromagnetik. Kalau sebelumnya, apa sih namanya? Di bab arus AC itu tegangan listrik gitu ya. Sama arus listrik itu dia cuma berosilasi aja terhadap waktu, tapi nggak merambat. Nah, kalau di gelombang elektromagnet itu nanti medan listrik dan medan magnetnya bisa merambat juga gitu. Gelombang elektromagnet. Oke. Nah, sebelum ke gelombang elektromagnet, aku pengen jelasin dulu tentang namanya persamaan Maxwell gitu. Karena ini penting. Ini adalah dasar kenapa gelombang elektromagnet itu bisa ada. Bukan bisa ada, lebih tepat, tapi bisa dirumuskan gitu. Nah, persamaan Maxwell itu adalah 4 persamaan yang paling fundamental sampai saat ini gitu. Sampai saat ini sangat fundamental untuk meninjau fenomena gelombang elektromagnet atau gejala listrik dan magnet. Persamaan ini adalah persamaan yang menunjukkan bahwa gejala listrik sama magnet itu dia ternyata saling terkait satu sama lain. Jadi apa sih kalau kalau ada listrik biasanya ada magnetnya juga. Kalau kita punya magnet biasanya bisa memunculkan listrik juga kayak gitu. Jadi saling terkait. Gitu ya. Nah, persamaan Maxwell itu ada 4. Dan kita udah perkenalan sebenarnya sama persamaan Maxwell sebelumnya dari awal semester ini. Yang paling pertama itu apa? Namanya kita kasih nama hukum Gauss. Hukum Gauss itu kan integral E dot dA sama dengan Q n close dibagi sama epsilon 0. Gitu ya. Ini hukum Gauss. Oke. Nah, hukum Gauss ini menjelaskan bahwa yang namanya medan listrik itu bisa dihasilkan oleh suatu sumber. Sumber yang menghasilkan medan listrik itu apa? Muatan listrik, gitu ya. Jadi medan listrik dikeluarkan oleh muatan listrik, kayak gitu. Itu hukum Gauss. Oke. Nah, terus kita juga udah kenalan sama hukum apa lagi? Hukum Faraday. Oke. Hukum Faraday itu yang di bab GGL induksi sebelumnya itu. Ya kalau aku tuliskan itu bisa aku tulis dalam bentuk integral kayak gini. Integral E dot ds itu sama dengan minus perubahan dari flux magnet terhadap waktu. Gitu ya. Nah, di bab GGL induksi sebelumnya kan kita udah menjelaskan bahwa kalau ada perubahan dari flux magnet gitu, kayak misalkan kita punya magnet batangan, terus kita punya loop, magnetnya kita gerak-gerakin atau loopnya kita ubah-ubah gitu ya, si luasnya, maka nanti dia bakal memunculkan arus listrik kan ya. Nah, keberadaan arus listrik itu sama aja sebenarnya kayak ada medan magnet gitu di sepanjang kawatnya, di sepanjang loopnya gitu ya. Sorry, adanya medan listrik gitu ya, di sepanjang kawatnya atau loopnya. Jadi kita bisa memunculkan medan listrik ada 2 cara. Yang pertama ya udah kita cari aja muatan listrik. Kalau kita punya muatan listrik maka kita punya medan listrik karena muatan listrik itu adalah penghasil medan, dia sumber gitu, sumber alaminya. Atau dengan cara lain, cara lain itu gimana? Yaitu dengan cara kita mainin medan magnet. Jadi kalau kita punya medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu, nanti kita bakal dapat medan listrik gitu ya. Oke. Nah, terus yang keempat itu adalah hukum Ampere. Hukum Ampere itu kebalikan dari hukum Faraday. Itu integral B dot ds itu sama dengan mu 0 dikali I n close. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kebalikan dari hukum apa sih namanya? Hukum Faraday, hukum Faraday ya. Hukum Faraday dan juga hukum Gauss. Kalau hukum Gauss tadi kan dia bilang bahwa medan listrik itu dihasilkan sama suatu sumber gitu, ya, sumber muatan. Kalau hukum Ampere ini menyatakan bahwa medan magnet itu dia dihasilkannya oleh arus listrik. Jadi medan magnet itu nggak punya sumber. Jadi di alam itu kita nggak bisa menemukan yang namanya monopol magnet. Monopol magnet itu gimana? Magnet yang kutubnya itu cuma satu. Itu belum belum ketemu sampai sekarang gitu secara eksperimen. Kalau misalkan listrik kan kita bisa nemu kan ya di alam kayak misalkan muatan positif aja gitu. Yang terbang-terbangan gitu di udara atau di mana gitu. Jadi
Ini yang kita sebut dengan namanya monopol, satu kutub. Positif aja gitu, atau negatif aja. Gitu. Kalau dia ada dua kutub secara bersamaan, positif negatif ini namanya dipol. Dipol. Gitu ya. Pol itu kutub. Di itu dua, berarti dua kutub. Gitu ya. Jadi kalau medan listrik itu bisa muncul dari suatu monopol. Gitu ya. Karena ada muatan positif doang atau negatif doang. Tapi kalau medan magnet itu nggak ada monopol, jadi kita bisa punya hukum persamaan Maxwell yang keempat, yaitu integral B.dA itu dia nilainya sama dengan 0. Orang sering bilang ini adalah hukum Gauss untuk medan magnet. Tapi sebenarnya ini nggak ada namanya. Nggak ada yang ngasih nama ofisial gitu. Nah ini maknanya apa? Maknanya adalah medan magnet itu nggak dihasilkan oleh suatu sumber tunggal. Gitu ya. Nggak ada monopolnya. Yang namanya magnet itu pasti selalu dipol. Jadi kalau kita punya kutub utara sama selatan, ya ini adalah magnet. Ini nanti medan magnetnya keluar dari utara masuk ke selatan. Gitu. Gimana kalau misalkan magnet batangan ini dibelah jadi dua? Nanti ya udah tetap dipol, tapi kutub utara sama selatannya pindah aja posisinya. Jadi ini utara ini selatan, terus belahan yang belakang ini utara ini selatan kayak gitu. Jadi medannya kayak gini. Kayak gitu ya. Nah ini magnet. Tuh. Hmm. Nah jadi dia nggak ada monopol yang menghasilkan medan magnet, tapi ternyata bisa dihasilkan oleh arus listrik. Nah tapi persamaan ampere yang keempat ini masih kurang. Kurangnya kenapa? Di sini belum kelihatan apa pengaruhnya kalau misalkan medan listrik kita ubah-ubah terhadap waktu. Apakah dia bisa menghasilkan medan magnet juga? Ternyata jawabannya bisa. Makanya persamaan keempat ini, hukum ampere, itu sama si Maxwell ditambahin satu suku lagi, yaitu mu 0, epsilon 0 dikali perubahan dari flux listrik, terhadap waktu. Ingat, flux listrik itu adalah integral E.dA. Kayak gitu. Jadi ini kebalikan dari hukum Faraday yang ini. Kalau Faraday kan kita ngubah-ngubah medan magnet atau flux magnet gitu ya, maka kita bisa dapat medan listrik. Kalau di hukum ampere ditambah sama Maxwell, kita ngubah-ngubah medan listrik, maka kita nanti bisa dapat medan magnet. Kayak gitu. Nah, empat persamaan ini adalah persamaan yang merangkum fenomena listrik dan magnet gitu ya, di level atomik maupun di level makroskopik. Jadi ini cakupannya luas banget. Orang-orang yang mainan di nanoteknologi itu pakai persamaan ini juga gitu ya, buat mendesain nanopartikel atau apa gitu yang bisa berinteraksi sama cahaya. Gitu juga orang yang mainan di listrik skala gede kayak misalkan jaringan listrik kayak sutet gitu ya, menara sutet itu juga pakai persamaan ini. Ya karena fenomena listrik dan magnet itu diatur sama empat persamaan ini. Gitu. Perumusannya yang paling lengkap untuk saat ini. Gitu ya. Nah persamaan ini namanya keempat. Kalau empat persamaannya, gabungan dari empat persamaan itu kita sebutnya adalah persamaan Maxwell. Tapi kalau misalkan kita lihat dari salah satu persamaan aja, yang pertama ini namanya hukum Gauss, yang kedua ini nggak ada namanya, meskipun kadang dibilang hukum Gauss untuk magnet gitu ya. Yang ketiga ini hukum Faraday. Yang keempat ini namanya hukum Ampere Maxwell gitu ya. Jadi bukan hukum Ampere doang lagi, tapi hukum Ampere Maxwell karena udah ditambahin sama si Maxwell yang belakang ini. Oke. Nah, ini adalah empat persamaan Maxwell. Nah, empat persamaan Maxwell ini dalam bentuk integral ya. Bentuk integral. Bentuk integral. Jadi maksudnya bentuk integral tuh medan persamaan medannya yang di sebelah kiri itu dalam dalam integral semua operatornya. Ini integral terhadap ini integral terhadap B dan seterusnya sampai bawah. Yang gitu. Nah, ada bentuk lain dari persamaan Maxwell, yaitu bentuk diferensial atau bentuk turunan. Bentuk diferensial persamaan Maxwell. Kalian udah belajar ini belum di kalkulusnya? Apa? Operator nabla yang segitiga kebalik tuh. Yang apa turunan berarah. Oh, turunan berarah udah deh. Berarti udah kenal sama operator ini kan? Oh, udah deh. Udah ya.
Nah, persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial itu dituliskan dalam operator nabla itu, gitu ya. Yang hukum Gauss itu dia dituliskan kayak gini: nabla dikali dot dengan medan listrik E itu sama dengan rho dibagi sama epsilon nol. Nah, rho ini apa? Rho itu adalah rapat muatan, gitu ya. Kerapatan muatan listrik. Jadi kalau misalkan kita pakai integral, yang kita gunakan adalah ya muatan listrik total yang dilingkupi sama si permukaan Gaussnya. Tapi kalau misalkan kita pakai turunan, maka yang kita gunakan adalah rapat dari muatan listrik yang terkandung di dalam si sistemnya. Kayak gitu. Nah, ini hati-hati, nabla itu kan adalah operator yang berperilaku sebagai vektor gitu ya. Jadi ini perkalian adalah perkalian dot. Oke. Karena kalau dipecah, nabla itu kan kayak gini ya bentuknya. Nabla itu kan kalau di koordinat kartesian itu adalah turunan parsial terhadap x untuk arah i gitu ya, ditambah turunan parsial terhadap y untuk arah j, ditambah sama turunan parsial terhadap z untuk arah k. Kayak gitu. Jadi kalau dikali dot gimana ya? Udah komponen x dari medan listrik dikali dot dulu dengan i, baru diturunin terhadap x. Kita juga untuk y dan juga untuk z. Gitu. Oke. Nah, ini hukum Gauss. Hukum Gauss ya. Nah, terus kalau yang apa? Hukum kedua ini yang nggak ada namanya, yang bentuknya juga sama. Ini kan integral E dot dA. Berarti integral B dot dA itu nanti berubah jadi nabla dikali dot dengan B. Gitu. Nah, ini nilainya sama dengan 0. Karena ruas kanan kan tadi 0. Ya, maka bentuk diferensial juga ruas kanannya 0. Kayak gitu. Terus yang ketiga, hukum Faraday. Nah, kalau hukum Faraday itu kan integral E dot ds. Kalau diubah dalam bentuk turunan, itu jadinya nabla. Tapi sekarang perkalian bukan perkalian dot, perkalian cross. Nabla dikali cross dengan E, itu sama dengan minus turunan parsial dari medan magnet terhadap waktu. Kayak gini. Dou B per dou T. Ini hukum Faraday. Nah, terus kalau hukum Ampere-Maxwell, berarti nabla dikali cross dengan B, itu sama dengan mu nol I enclosed-nya sekarang diganti jadi J. J enclosed. J itu apa? J itu yang kita sebut dengan namanya rapat arus. Rapat arus. Rapat arus. Jadi kayak misalkan kita punya kabel nih, kabel ukurannya sekian. Maka rapat arus itu adalah seberapa banyak arus yang tersimpan di dalam, dibagi sama dimensi kabelnya gitu. Dimensi itu adalah luas penampang kabelnya biasanya. Jadi makin luas kabelnya, kalau arusnya konstan, rapat arusnya makin kecil. Oke. Kalau makin besar rapat arusnya gimana ya? Ya artinya makin padat gitu ya arus yang lewati kabel. Nah, ini suku yang pertamanya arus enclosed-nya diganti sama rapat arus. Terus suku yang belakangnya itu mu nol epsilon nol turunan dari medan listrik terhadap waktu kayak gini. Ini Ampere Maxwell gitu ya. Nah, ini adalah 4 persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Gitu ya. Nah, kenapa kita perlu merumuskan 4 persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial kayak gini? Ya karena kebanyakan fenomena fisis itu dinyatakan dalam persamaan diferensial, gitu ya. Dan kita ingin mencari solusi dari persamaan diferensial tadi. Salah satunya adalah fenomena fisis gelombang elektromagnet. Di semester 1 udah belajar tentang gelombang mekanik kan ya? Ya nggak? Nah, yang namanya gelombang itu pasti dia memenuhi persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombang itu adalah persamaan diferensial juga. Persamaan diferensial. Kalau di gelombang yang merambat satu dimensi gitu ya, misalkan ke sumbu X aja gitu, ke sumbu Y aja atau ke sumbu Z aja, itu dia persamaan diferensialnya bisa kita tulis kayak gini. Kalau dia merambatnya di sumbu X, maka
turunan kedua dari fungsi gelombang terhadap X gitu ya, dikurangin sama 1 per V kuadrat. V itu adalah kecepatan dari rambat gelombangnya. Dikali turunan kedua fungsi gelombang terhadap waktu, itu nilainya sama dengan 0. Gitu. Atau kalau aku tulis ulang, itu bisa aku tulis kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, jadi setiap kali kita punya persamaan yang bentuknya kayak gini, persamaan diferensialnya, maka dia sama aja kayak menjelaskan fenomena suatu gelombang yang merambat di sumbu X dengan kecepatan V. Kayak gitu ya. Gelombang apapun, nggak harus gelombang elektromagnet, bisa bisa jadi gelombang gelombang mekanik gitu ya, kayak gelombang suara, atau katakanlah gelombang-gelombang lain gitu kan. Gelombang air laut gitu. Itu semuanya apa sih namanya? Pasti memenuhi suatu persamaan gelombang kayak gitu, yang kayak gini bentuknya. Yang satu itu turunannya terhadap ruang gitu ya, terhadap posisi. Yang sebelah kanan itu turunannya terhadap waktu. Ini kalau merambat di sumbu X. Kalau merambat di sumbu Y gimana? Kalau merambat di sumbu Y, nanti dia turunannya kayak gini. Turunan kedua fungsi gelombang terhadap Y itu sama dengan 1 per V kuadrat dikali turunan kedua fungsi gelombang terhadap waktu. Kayak gitu ya. Kalau Z berarti gimana? 2 kuadrat Pi per 2Z kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat 2 kuadrat Pi per 2T kuadrat. Kayak gini. Nah, ini biar nggak keliru, ini V-nya Vx, ini Vy, ini Vz. Kecepatan di arah X, kecepatan arah Y, kecepatan arah Z. Nah, kalau digabung, ingat tadi nabla itu apa? Nabla itu kan turunan terhadap X, terhadap Y, terhadap Z kan ya? Sorry, turunan terhadap X ditambah turunan terhadap Y, ditambah turunan terhadap Z. Artinya ini sama aja kayak nabla kuadrat. Karena nabla kuadrat itu adalah turunan terhadap X di kuadrat. Turunan kedua terhadap X ditambah turunan kedua terhadap Y, ditambah turunan kedua terhadap Z. Jadi kalau kita jumlahin semuanya, ini jadi nabla kuadrat dikalikan dengan fungsi gelombangnya, yang ruas kanan itu sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat, jadi 1 per V kuadrat aja. V ini kecepatan totalnya. Dikali turunan kedua fungsi gelombangnya terhadap waktu. Kayak gini. Jadi V kuadrat itu sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah sama Vz kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini adalah fungsi gelombang. Yang kita sebut, sorry, bukan fungsi gelombang, persamaan gelombang. Yang kita sebut dengan namanya persamaan gelombang. Jadi semua fenomena gelombang itu bisa dibentuk dalam bentuk persamaan diferensial kayak gini. Kayak gitu. Oke. Nah, gitu juga dengan persamaan Maxwell. Tadi kan kita udah punya 4 persamaan Maxwell ya, dalam bentuk diferensial. Nah, kalau kita lihat, persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial itu kan depannya operatornya nabla semua kan ya? Operatornya nabla semua. Sementara tadi persamaan gelombang itu juga depannya operator nabla. Turunan gitu ya. Itu kenapa kita penting gitu ya untuk mengetahui bentuk diferensial dari persamaan Maxwell. Karena dari situ nanti kita bisa merumuskan persamaan gelombang yang bentuknya itu sama-sama persamaan diferensial dalam bentuk operator turunan. Nah, biasanya kalau di TPB ya nggak diajarin gimana cara nurunin persamaan gelombang untuk gelombang elektromagnet. Tapi bakal aku kasih tahu aja hasil akhirnya. Jadi, gelombang elektromagnet itu persamaannya bisa diperoleh dengan 2 syarat batas. Syarat batas. Dengan 2 kondisi gitu ya. Syarat batas atau kondisi. Kondisinya apa aja? Kondisi pertama, itu tidak ada sumber muatan. Berarti rho-nya itu sama dengan 0. Tidak ada sumber muatan. Tidak ada muatan. Terus yang kedua, tidak ada arus listrik gitu ya. Berarti J-nya sama dengan 0. Tidak ada arus.
Nah, ketika tidak ada sumber muatan sama tidak ada arus, nanti hukum Gauss-nya itu tinggal sisa ini aja. Nabla dot E sama dengan 0. Gitu. Jadi mirip sama hukum Gauss yang medan magnet nabla dot B sama dengan 0. Kalau hukum Faraday tetap yaitu nabla cross E sama dengan minus do B per dot T. Nah, hukum Ampere Maxwell yang berubah. Kan tadi kan J-nya 0, berarti suku pertamanya tadi jadi 0. Berarti nabla cross B itu sama dengan tinggal sisa suku belakang aja. Mu 0, epsilon 0, do E per dot T. Kayak gitu. Oke. Nah, dari 4 persamaan ini, nanti kita dengan berbagai macam manipulasi gitu ya. Aku nggak akan ngejelasin karena terlalu panjang matematikanya. Itu nanti bakal diperoleh persamaan gelombang untuk medan listrik sama medan magnet. Bentuknya sama persis. Untuk medan listrik itu bentuknya kayak gini. Nabla kuadrat dikali E sama dengan 1 per, bukan 1 per, sama dengan mu 0 epsilon 0 turunan kedua medan listrik terhadap waktu. Ini untuk medan listriknya. Terus untuk medan magnetnya, nabla kuadrat dikali B itu sama dengan mu 0 epsilon 0 turunan kedua medan magnet terhadap waktu. Ya itu. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini persamaannya kan adalah persamaan gelombang ya. Jadi medan listriknya itu ternyata memenuhi persamaan gelombang. Ini turunan kedua dia terhadap ruang, ini turunan kedua dia terhadap waktu. Terus, mu 0 epsilon 0 ini adalah 1 per kecepatannya, ya nggak? Kan tadi depannya itu variabel 1 per v kuadrat. Berarti kita dapat kecepatannya itu adalah 1 per mu 0 epsilon 0. Jadi dari persamaan ini kita tahu bahwa medan listrik itu memenuhi persamaan gelombang, artinya dia bergetar, naik turun nilainya, kadang puncak, kadang lembah, kadang puncak, kadang lembah gitu. Tapi di saat bersamaan dia juga merambat dengan kecepatan segini. Nah, pas kita lihat di persamaan medan magnet, ternyata dia sifatnya sama. Dia juga memenuhi persamaan gelombang yang sama persis. Gitu ya. Ini sama-sama turunan kedua terhadap ruang, ini sama-sama turunan kedua terhadap waktu. Dan koefisien depannya itu juga mu 0 epsilon 0. Artinya medan magnetnya itu juga naik turun nilainya terhadap waktu gitu ya. Kadang puncak, kadang lembah, tapi dia juga merambat dengan kecepatan segini. Gitu. Gitu. Artinya, medan listrik dan medan magnet itu bergetar dan merambat secara bersamaan. Ya, fenomena itu yang kita sebut dengan namanya fenomena gelombang elektromagnet. Jadi gelombang elektromagnet itu apa? Medan listrik dan medan magnet yang bergetar dan juga merambat secara bersamaan gitu. Oke. Nah, ini adalah kecepatan rambat dari gelombang elektromagnet gitu. Nilainya adalah segini. Kayak gitu ya. Nah, jadi gelombang elektromagnet ini kayak membuktikan gitu. Tanpa kita punya muatan listrik, jadi kayak kita nggak ada muatan listrik sama sekali, atau kita nggak punya arus listrik, gitu, kita nggak punya medium buat mengalirkan arusnya. Ternyata medan listrik sama medan magnet itu tetap ada, tapi adanya dalam bentuk gelombang gitu ya, bukan bukan konstan gitu. Contohnya apa? Contohnya kan di ruang angkasa gitu ya, antara matahari sama bumi itu kan kosong gitu ya. Bisa dianggap kosong lah. Sebenarnya ada debu-debu dan lain-lain. Tapi bisa kita anggap kosong kayak nggak ada medium apa-apa. Nggak ada muatan listrik, nggak ada arus listrik. Tapi gelombang elektromagnet dari matahari itu bisa sampai ke bumi. Dalam bentuk apa? Bentuknya paling sederhana itu cahaya matahari. Gitu. Nah, terus kenapa orang bisa berkesimpulan bahwa gelombang elektromagnet itu, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnet? Karena kalau kita hitung nih nilai V pakai persamaan ini, mu 0 itu kan konstanta ya. Konstanta itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Terus epsilon 0-nya itu adalah konstanta juga. Aku lupa nilai berapa. 8,85 kali 10 pangkat berapa gitu. Minus 12 kalau misalnya. Nanti cek lagi pangkatnya berapa. Nah, kalau kedua konstanta ini kita masukin ke persamaan ini, nanti kita dapat ternyata nilai kecepatan itu, kalau aku buletin ke atas gitu ya, dia itu nilainya mendekati 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Gitu. Yang mana 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ini, itu adalah kecepatan rambat cahaya. Kecepatan
rambat cahaya di ruang hampa di vakum. Jadi biasanya variabelnya C gitu. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, jadi karena kecepatan gelombang yang kita turunkan dari persamaan Maxwell memenuhi persamaan ini gitu ya, nilainya sama dengan kecepatan rambat cahaya di vakum yang sebelumnya orang udah hitung dari eksperimen gitu ya. Nilainya sama persis nih. Makanya orang berkesimpulan bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnet. Kayak gitu. Jadi asal muasalnya dari situ. Jadi orang udah ngelakuin pengukuran duluan sebelum sebelum si Maxwell ngerumusin persamaannya gitu ya. Kalau kecepatan cahaya itu segini. Aku nggak tahu mereka eksperimennya gimana gitu. Tapi yang jelas mereka dapat nilai dekat-dekat sini lah. Gitu. Ternyata pas ngitung pakai teori kelistrikan dan kemagnetan, mereka dapat nilainya sama juga. Makanya bisa disimpulkan cahaya itu gelombang elektromagnet. Kayak gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Jawabannya Masih aman ya? Nah, sekarang kan kita udah kenalan nih sama cahaya, bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnet. Nah, biasanya yang menarik dari dari mempelajari gelombang adalah gimana mempelajari perambatannya. Dia getarannya kayak gimana gitu. Sifat perambatannya gimana dan juga gimana cara dia mentransport atau memindahkan energi. Nah, jadi ada beberapa sifat dari sifat perambatan gitu ya. Perambatan dari gelombang elektromagnet. Nah, sifat perambatan dari gelombang elektromagnet itu gimana aja? Yang pertama, yang paling dasar gitu ya, yang langsung kelihatan sebenarnya dari persamaan gelombang tadi, itu adalah medan listrik dan medan magnet. Itu dia satu fasa. Satu fasa. Dan bisa dirumuskan dan bisa dianggap getaran itu harmonik. Getarannya itu harmonik. Harmonik dan satu fasa itu beda ya. Kalau dia dianggap getaran harmonik maksudnya gimana? Maksudnya medan listrik sama medan magnet itu bisa fungsi gelombangnya itu dituliskan dalam bentuk fungsi sinusoidal. Oke. Jadi getaran harmonik itu adalah getaran yang naik turun itu sinusoidal. Jadi kalau misalkan medan listriknya bisa kita tuliskan dalam fungsi sin atau cos. Itu adalah amplitudo medan listrik misalkan dikali sin omega t gitu ya. Dikurangin sama K dot R kayak gitu. Atau pakai cos sama aja. Oke. Nah, ini makna dari harmonik. Getaran harmonik. Nah, terus satu fasa. Maksudnya satu fasa itu gimana? Antara E dan B. Kira-kira. Bisa nambah gak? Kemarin kalau tegangan sama arus satu fasa, maka apa yang terjadi? Ayo. Naik turunnya? searah. Bukan searah. Bersamaan. Oh iya. Jadi kalau tegangannya maksimum, arusnya maksimum gitu kan ya kemarin pas kita belajar arus AC. Nah, kalau di gelombang EM, medan magnet sama B-nya satu fasa. Artinya ya sama. Artinya medan magnet sama medan listriknya itu naik turunnya nilainya juga barengan. Jadi ketika medan listriknya maksimum, medan magnetnya juga maksimum. Ketika medan listriknya nol, medan magnetnya juga nol. Kayak gitu. Nah, secara matematis, maka kita bisa tulis fungsi gelombang untuk medan magnet itu sama persis kayak medan listrik. Jadi kalau misalkan medan listriknya fungsinya dikasihnya itu adalah sin, kayak gini, maka medan magnet juga dalam sinus. Berarti ini juga sin, omega t, gitu ya, dikurangin sama K dot R. Kayak gitu.
Nah, ini fungsi gelombang. Fungsi gelombang. Fungsi gelombang harmonik, gitu ya. Harmonik untuk E dan B. Tapi ini kalau merambatnya di 3 dimensi, jadi merambatnya ke segala arah gitu ya. Perambatan 3 dimensi. Nah, kalau misalkan dia merambatnya 1 dimensi doang, di TPB biasanya kasus yang dibahas tuh cuma 1 dimensi. Maka fungsi gelombangnya gimana? Ya tinggal kita sesuaikan sama arah rambatnya. Ingat, yang namanya gelombang mekanik, sorry, bukan gelombang mekanik, yang namanya gelombang, itu arah rambatnya bisa kita lihat dari si vektor gelombang K-nya ini. K itu yang kita sebut dengan namanya vektor gelombang. Vektor gelombang. Nah, vektor gelombang itu apa? Besarnya itu adalah 2pi dibagi panjang gelombangnya, sementara arahnya adalah sama dengan arah rambat dari gelombang. Kayak gitu. Ini besarnya ya. 2pi dibagi sama lambda. Atau besar dari vektor gelombang itu kita biasanya nulisnya pakai K doang gitu ya. Yang mana K doang itu adalah bilangan gelombang. Jadi bilangan gelombang itu besar dari vektor gelombang. Nah, arah dari vektor gelombang itu menunjukkan arah rambat dari gelombangnya kemana. Kalau K-nya itu nempel sama R, ya maka gelombangnya itu merambatnya ke arah R. Yang mana R ini bisa jadi 3 dimensi gitu ya, kalau dipecah. Vektor posisi. Kan jadi XI tambah YJ tambah ZK. Kayak gitu. Nah, kalau di kasus 1 dimensi, contohnya misalkan dia merambat di sumbu Y. Merambatnya di sumbu Y. Maka K-nya ini pasti nanti nempel sama variabel Y. Jadi kayak gini bisa kita tulis. E sama dengan EM dikali sin omega T minus K dikali Y. Kayak gitu. Maka kita bisa bilang bahwa si gelombang ini merambat di sepanjang sumbu Y. Sumbu Y positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Karena omega T dan KY-nya lawan tanda. Iya. Gitu ya. Tandanya berlawanan. Satunya positif, satunya negatif. Kalau tandanya sama, maka dia merambatnya ke sumbu Y negatif. Kayak gitu. Nah, ini adalah apa sih namanya? Fungsi gelombang untuk medan listrik yang merambat di sepanjang sumbu Y. Nah, gimana medan magnetnya? Kan dia satu fasa ya, berarti bentuknya sama persis. Berarti ini jadi BM sin omega T dikurangin sama KY juga. Gitu. Oke. Yang mana omega ini adalah frekuensi sudut dari si gelombangnya, 2pi dikali F. Atau bisa juga 2pi dibagi sama periode gelombangnya. Begitu. Nah, dari 2 persamaan yang terakhir ini bisa kelihatan bahwa mereka selain getaran satu fasa, jadi selain naik turunnya barengan, arah rambatnya itu juga pasti bakal selalu sama. Jadi kalau medan listrik yang merambatnya ke Y, maka medan magnet juga merambatnya ke Y. Kayak gitu. Oke. Jadi arah rambat E dan B ya, itu pasti sama. Kayak gitu. Nah, tapi antara arah getar dan arah rambat itu adalah hal yang berbeda ya. Gelombang elektromagnet itu merupakan gelombang transversal. Ini gelombang transversal. Gelombang transversal. Nah, ingat gelombang yang kita sebut dengan gelombang transversal itu apa? Gelombang yang dia arah getaran sama arah rambatnya itu saling tegak lurus satu sama lain. Gitu ya. Jadi, arah rambat ini dia tegak lurus dengan arah getar. Kalau longitudinal, arah rambat sama arah getar sama. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia merambatnya ke sumbu Y, maka medan listrik sama medan magnetnya ini nggak boleh bergetar di sumbu Y. Gitu.
pasti bergetarnya antara sumbu X sama sumbu Z. Terus yang keempat gitu ya, selain dia merupakan gelombang transversal, jadi medan listrik sama magnetnya itu nggak boleh sejajar sama arah rambatnya, medan listrik dan medan magnet itu juga saling tegak lurus. Jadi mereka bertiga tuh kayak saling apa ya, saling tegak lurus satu sama lain gitu. Antara arah rambat, arah getar sama arah ininya, arah apa sih namanya? Arah getar medan listrik sama arah getar medan magnetnya. Kayak gitu. Kayak contoh misal kita punya ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu Z. Kita punya gelombang elektromagnet yang merambat di sumbu Y. Terus misalkan medan listriknya itu bergetar di sumbu Z. Kayak gini. Jadi dia naik turun, kadang dia maksimum di sumbu Z, kadang dia minimum. Kadang maksimum, kadang minimum. Terus dia gesernya ke kanan ke arah sumbu Y. Gitu ya. Jadi kalau kita gambar ini medan medan listriknya tuh naik turun kayak gini. Nah, maka medan magnetnya arahnya kemana? Kira-kira. Ingat sifatnya. X. Ke X ya, benar. Karena kan dia udah merambat di sumbu Y. Oke. Terus sumbu Z-nya udah dipakai sama E. Sementara B-nya itu nggak boleh sejajar sama E, nggak boleh sejajar sama Y, sama apa? Sama rambatnya juga berarti. Nanti kita gambar medan magnetnya tuh ke sumbu X kayak gini. Kadang dia maksimum, kadang dia minimum, kadang maksimum, kadang minimum kayak gitu. Kayak gitu ya. Dan ingat, mereka satu fasa. Jadi ketika B-nya maksimum, B-nya di puncak sumbu X gitu ya. Maka medan listriknya juga di puncak sumbu Z di atas gitu. Ketika E-nya minimum di bawah sini, maka B-nya juga minimum di negatif sumbu Y kayak gitu. Jadi satu fasa. Ini gambarnya kurang jelas ya. Mungkin aku kasih contoh gambar animasinya. Contoh animasinya, bentar, aku bukain. Nih ya. Oke, kelihatan kan ya? Nah, ini aku udah pernah nyontain belum sih Surendrano? Belum ya? Ini kayak website isinya animasi-animasi fisika gitu. Wave Waktu motion. sama aku pernah sih, Kak. Oh, pernah. Sama Sadin yang belum ya? Nah, oscillation, wave motion, electromagnetic wave. Nah, ada electromagnetic wave. Kayak gini ya. Misalkan dia merambat di sumbu Z kayak gini. Ini yang ke depan ini sumbu Z. Nah, ini maka yang B ini ya apa yang warna biru itu adalah vektor medan magnet B. Yang merah itu vektor medan listrik. Nah, kalau kita lihat dia ya getarannya kayak gini. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat nih puncaknya itu selalu bersesuaian nih. Kayak gini. Jadi titik nolnya pun juga saling bersesuaian. Jadi pas di sini nih kalau yang aku ikutin sama kursor itu medan listrik sama medan magnet sama-sama nol. Jadi puncaknya bersamaan terjadinya, tapi bukan lembahnya, sorry, minimumnya juga terjadi secara bersamaan dan mereka merambatnya ke arah sumbu Z kayak gini, kayak gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan amplitudo sama panjang gelombang yang aku mainin? Kalau amplitudonya aku ganti jadi kecil, maka nanti ya jadi kecil aja puncak sama apa lembahnya. Tadi kan tinggi ya, sekarang jadi pendek. Itu kalau amplitudo yang diubah-ubah. Gitu. Jadi amplitudo itu menentukan di sumbu X sama sumbu Y dia nilai maksimumnya berapa, naik naik turunnya. Tapi kalau panjang gelombang itu dia menentukan ininya, seberapa lebar lembah sama si apa seberapa lebar lembah sama bukitnya. Kayak di sini kan lebar lebar bukitnya segini doang ya. Nih. Tapi kalau panjang gelombangnya tinggi, kayak besar gitu ya. Nah, bukitnya tuh tambah lebar kayak gitu. Oke.
Nah, kalau omeganya diganti gitu ya. Kalau omeganya yang diganti gitu atau frekuensi atau periode nanti getarannya jadi tambah cepat. Gitu. Jadi naik turunnya tambah cepat. Kayak gitu. Oke. Nah, itu biar lebih kebayang tentang si gelombang elektromagnetnya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Dari Oh, aku masih belum ada, aman, Kak. Kak. Nyaman. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya. Nah, terus sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Ini terkait dengan relasi antara medan listrik dan juga medan magnet. Jadi dia selain bukan cuma getaran sama perambatannya aja yang saling terhubung satu sama lain, tapi nilai numerik gitu ya, nilai dari amplitudo itu juga saling terkait satu sama lain. Kaitannya apa? Kaitannya itu adalah besar dari medan listrik atau amplitudo medan listrik gitu ya, EM. Kalau kita bagi sama amplitudo dari medan magnet, EM, itu dia nilainya sama dengan C. Sama dengan kecepatan rambat dari si cahayanya itu sendiri atau gelombang elektromagnetnya. Ini kalau di ruang hampa. Di ruang hampa. Gitu ya. Nah, gimana kalau di dalam medium? Kalau di dalam medium, kecepatan rambat gelombang elektromagnet itu pasti nanti jadi berkurang. Tapi hubungan antara EM sama BM itu tetap sama. Jadi EM per BM itu nilainya sama dengan V sekarang. V itu kecepatan rambat gelombang dalam medium. Gitu. Jadi perbandingan amplitudo medan listrik sama medan magnet itu selalu memberikan nilai dari kecepatan rambatnya. Baik di ruang hampa maupun di dalam medium. Gitu. Nah, ini 5 sifat fundamental dari perambatan gelombang elektromagnet. Gitu ya. Yang mana sifat ini penting nanti kalau kita pengen ngitung kasus-kasus tentang gelombang elektromagnet. Kayak gitu. Oke. Mungkin aku kasih contoh dulu ya. Nah, jadi di soal ini kita punya gelombang elektromagnet yang dia panjangnya itu adalah 50 meter. Jadi panjang gelombangnya diketahui. Terus amplitudo dari medan listriknya itu diketahui sebesar 22 volt per meter. Kayak gitu. Sama satu lagi diketahui, ternyata persamaan medan listriknya itu dia mengikuti persamaan fungsi sin. Ya. Dan dia bergetarnya di sepanjang sumbu apa nih kira-kira medan listriknya? Kalau persamaannya kayak gini. Bergetarnya di mana? Ya X atau positif Y? bukan, Eh, Kak? Y, Bergetarnya di Y ya. Karena Y, Y. belakang apa? Karena di sini ada vektor vektor satuannya itu J. Jadi vektor satuan dari si medan listrik itu nanti menentukan arah dari getaran si medan listrik itu kemana. Gitu. Berarti ke Y ya. Kalau kalau merambatnya kemana? Ke X ya. Karena di sini fungsi fungsi gelombang ya dalamnya itu K-nya nempelnya sama X. Gitu ya. Ingat arah rambat gelombang itu kita lihat aja dari si K-nya nempel sama siapa? X-nya X positif, X negatif. Positif bukan, Kak? Ya. Kenapa? Soalnya tandanya beda. Tandanya berlawanan. Ya, karena tanda tanda KX sama omega T berlawanan. Gitu ya. Nggak peduli, pokoknya mau omega T duluan terus minus KX atau KX duluan terus minus omega T itu sama aja. Yang jelas mereka tandanya harus berlawanan. Gitu. Kalau misalkan kita pengen gelombangnya merambati ke sumbu positif. Nah, ya udah, dapat tuh jawabannya A, yang arah rambatnya. Nah, sekarang frekuensi dari gelombangnya berapa? Sama arah rambat B besar dan arah medan B sama ya variabel-variabel lainnya gitu lah. Oke, kita pindah dulu. Nah, arah rambatnya kan kita udah dapat tadi ya. Kita lihat aja dari si fungsi gelombangnya, dia merambatnya ke X. Arah rambatnya ini ke sumbu X positif gitu ya. Positif.
Nah, terus frekuensi dari gelombangnya. Frekuensi dari gelombangnya bisa kita cari dari mana? Kan yang dikasih tahu adalah amplitudo medan listrik EM gitu ya. Yaitu adalah 22 volt per meter. Terus panjang gelombangnya lambda adalah 50 meter. Maka F-nya dapatnya dari mana? Frekuensi. Apa hubungannya dulu di semester 1 di gelombang mekanik, apa hubungannya kecepatan, panjang gelombang sama frekuensi? B sama dengan lambda kali F. Nah, ya, V sama dengan lambda kali F. Nah, ini berlaku juga di gelombang elektromagnet. Jadi ini adalah kecepatan rambat gelombang yang sifatnya umum. Harusnya aku tambahin sini ya, lupa tadi sering. V sama dengan lambda dikali F. Lambda kali F. Jadi ini bukan cuma berlaku untuk gelombang mekanik aja, tapi semua gelombang. Nah, kebetulan kalau misalkan di gelombang elektromagnet, V-nya itu dia nilainya sama dengan 1 per mu 0 epsilon 0. Atau sama dengan C, gitu ya. 3 kali 10 pangkat 8, kalau di ruang hampa. Nah, berarti dari sini kan kita udah tahu nih kecepatan rambat gelombang itu adalah C. Yang pengen kita cari adalah F-nya. Maka F itu sama dengan C dibagi lambda aja. Kayak gitu. C-nya itu kan adalah 3 kali 10 pangkat 8. Dibagi sama lambda. Lambdanya adalah 50. Berarti jadi berapa nih? 3 kali 10 pangkat 8 itu bisa aku tulis jadi 300 kali 10 pangkat 6 kan? 300 dibagi 50 itu 6 kali 10 pangkat 6 Hertz. Kayak gitu. Nah, ini frekuensi dari si gelombangnya. Oke? Nah, terus yang B-nya, tentukan besar dan arah dari medan magnet B. Apabila medan listriknya memiliki nilai maksimum dalam arah Y negatif. Nah, kan dia merambatnya ke sumbu X. Oke? Merambatnya ke sumbu X. Positif, gitu ya. Terus, medan listriknya di sumbu Y. Maka B-nya mana? E-nya di sumbu Y. Terus rambatnya di sumbu X. Arah rambatnya di sumbu X. Maka ininya kemana? Apa sih namanya? Z. Ke Z ya? B-nya. B-nya ke Z. Z-nya Z positif apa Z negatif? Kira-kira. Ya sebenarnya naik turun ya. Kadang dia di positif, kadang dia negatif. Tapi kan di soal ini kebetulan dimintanya spesifik. Ketika medan listriknya itu maksimum dalam arah Y negatif. Berarti ketika medan listriknya itu lagi di Y negatif. Kalau medan listriknya di Y negatif, maka medan magnetnya itu juga berada pada Z negatif. Ingat kan tadi yang di animasinya, kalau dia di puncak sama-sama di puncak. Kalau dia di lembah sama-sama di lembah. Jadi kalau E-nya negatif, B-nya juga nanti negatif nilainya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah arah dari medan B-nya. Nah, terus besarnya berapa? Besarnya berarti bisa kita cari dari, kan tadi kita udah punya E-nya nilainya. E-nya adalah 22 volt per meter. Terus kita tahu C. C itu 3 kali 10 pangkat 8. Berarti tinggal kita gunakan tadi sifat yang kelima. Yaitu E per B sama dengan C. Jadi nanti dapat B-nya. Itu adalah EM dibagi C aja. Gitu. EM itu apa? Berapa? EM itu adalah 22 gitu ya, dibagi sama 3 kali 10 pangkat 8. 22 dibagi 3 itu kan sekitar 7, berapa? 7,3 ya. Berarti sekitar 7,3 kali 10 pangkat 8. Min 8. So. 10 pangkat min 8 Tesla. Gitu. Nah, ini adalah besar dari medan magnet. Oke. Nah, terus yang C-nya,
tuliskan fungsi medan magnet B dari gelombang EM tersebut dengan nilai BM-nya berapa, nilai K-nya, nilai omeganya yang tepat. Oke, berarti kita cari tahu dulu. K itu kan adalah bilangan gelombang, yaitu sama dengan tadi 2pi dibagi panjang gelombangnya, yaitu 2pi dibagi 50. Berarti pi per 25. Tulis aja kayak gitu. Jadi nggak usah dipecah jadi desimal gitu ya. Nah, omega itu adalah 2pi dikali frekuensi. Tadi frekuensi kita udah cari nilainya adalah 6 kali 10 pangkat 6 ya. Berarti 2pi kali 6 kali 10 pangkat 6. Berarti sekitar 12pi kali 10 pangkat 6 radian per second. Kalau bilangan gelombang itu satuannya adalah 1 per meter ya. Kayak gitu. Nah, berarti fungsi medan magnet ya bisa kita tulis. Kan di sini medan listriknya udah dikasih ya di soal. Bentuknya adalah sin. Sin Kx min omega T. Ya maka medan magnetnya juga kita samain. Yaitu Bm dikali sin Kx min omega T. Nah, terus kan tadi dia bergetar di arah sumbu Z. Maka belakangnya ditambahin sama K. Gitu. K topi gitu ya. Untuk label kalau dia bergetarnya di sumbu Z. Nah, ini berarti dapat BM-nya tadi itu kan ini ya. Sekitar 7,33 kali 10 pangkat min 8 dikali sin pi per 25 kali X dikurangin omega T. Berarti 12 pi dikali 10 pangkat 6 dikali T. Gitu. Arahnya adalah ke katopi. Nah, ini adalah persamaan dari medan magnetnya. Kayak gitu. Oke, gampang ya soalnya. Sampai sini udah pertanyaan? Belum ada, Kak. Belum. Sip. Oke, kita lanjut lagi materi. Nah, selain mempelajari apa sifat perambatan dari gelombang EM gitu ya. Tadi kan kita baru belajar sifat perambatan doang ya. Kita perlu juga belajar tentang sifat transportnya dan juga polarisasi. Nah, sifat transport gitu maksudnya apa? Yang namanya gelombang itu pasti dia ketika dia bergetar dan merambat itu dia pasti nanti memindahkan energi dari satu titik ke titik lain. Jadi dia mentransfer energi dalam peristiwa dia merambatnya tadi itu. Nah, kalau di gelombang elektromagnet itu kita kenalan sama yang namanya vector pointing. Vector pointing. Nah, vector pointing ini apa? Vector pointing ini adalah suatu vektor yang didefinisikan untuk menentukan arah transfer energi dari si gelombang elektromagnet. Jadi lambangnya itu S gitu ya. S topi, S vektor gitu. Dan dia didefinisikan adalah 1 per mu 0 dikali E dikali cross dengan B. Kayak gitu. Oke. Jadi vector pointing itu kayak ada beberapa referensi yang bilang ini sebagai flux energi atau aliran energi gitu. Jadi dia menyatakan si gelombang elektromagnet ini dia punya energi yang mengalir seberapa besar dan juga arahnya kemana. Kayak gitu. Nah, arah dari vector pointing ini sama kayak arah rambat. Gitu ya. Arah dari vector pointing itu sama dengan arah rambat gelombang. Ya karena tadi kan vector pointing itu menunjukkan aliran energi dari gelombangnya kemana gitu kan. Ya berarti sama aja kayak si gelombang itu tadi bergeraknya kemana. Gitu. Jadi dia sambil bergerak sambil membawa energi yang besarnya adalah segini. Nah, yang harus kita hati-hati di sini adalah ini perkaliannya perkalian cross gitu ya. Dan tadi E sama B itu dua-duanya sama-sama merupakan fungsi gelombang. Jadi bukan cuma angka doang, tapi belakangnya ada sin-sinnya gitu atau cos-cosnya. Kayak gitu. Jadi ya harus kita kerjain semua. Jadi perkalian cross vector kita kerjain, perkalian fungsi sin dan cosnya itu juga kita kerjain. Gitu ya. Nah, tapi biasanya agak susah untuk mengukur besar dari si vector pointing ini berapa. Karena tadi nilainya kan naik turun terus terhadap waktu ya. Dan naik turunnya tuh cepat banget. Sebesar, ya tadi kita lihat kan rasionya itu adalah C ya. C itu kecepatan rambat kali 10 pangkat 8. Jadi nanti getaran itu cepat banget.
Tadi kan frekuensi udah kita hitung adalah, contohnya di sini disolengin aja udah 10/6. Jadi nggak kelihatan nanti. Apa sih namanya, berapa energi yang ditransfer tiap waktunya. Nah, untuk itu, biasanya orang tuh bukan mengukur nilai eksak atau nilai pasti dari si vector pointing, tapi yang diukur itu adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari vector pointing. Nah, nilai rata-rata dari vector pointing itu adalah persamaannya sama 1/mu0, tapi E sama B-nya kita ganti sama E maksimum dikali cross dengan B maksimum gitu ya. Dikali setengah gitu. Jadi depannya dikasih tanda setengah kayak gini. Nah, biasanya nilai rata-rata vector pointing itu kita cuma peduli sama besarnya aja, arahnya udah nggak peduli. Jadi ini perkalian vektornya bisa kita tulis hilangin aja, jadi besar skalanya aja. Amplitudo medan listrik dikalikan dengan amplitudo medan magnet. Jadi nilai skalarnya aja. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari vector pointing. Nah, kenapa nilai rata-rata dari vector pointing ini penting gitu ya? Karena ternyata nilai rata-rata dari vector pointing itu sama aja kayak intensitas dari cahayanya. Ini sama kayak intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya yaitu bisa kita cari pakai 1/2 1/mu0 EM dikali BM kayak gitu. Yang mana intensitas cahaya itu menunjukkan seberapa banyak sih jumlah cahaya yang ada di dalam gelombang tadi. Biasanya makin tinggi intensitas cahaya makin terang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya lampu laser gitu ya, laser. Kalau kita bandingin laser sama lampu ruangan, kalau lampu ruangan itu kan dia cahaya nyebar kemana-mana ya, kayak gini. Kita punya lampu ruangan bohlam gitu, digantung di atas. Ini kan dia cahaya nyebar kemana-mana, ngisi seluruh ruangan. Jadi nanti si vector pointing itu arahnya adalah ke segala arah nyebar, kayak gitu. Ini adalah arah dari si vector pointing. Tapi kalau kita hitung nilai rata-rata dari semua panah vector pointingnya ini, itu sama aja kayak intensitas cahayanya gitu. Menunjukkan si lampu itu seberapa terang. Ini kalau lampu biasa. Nah, tapi ada suatu sumber cahaya yang dia sinarnya itu vector pointingnya sangat-sangat bisa kita atur. Contohnya adalah di laser. Laser itu kan kayak gini ya, kayak tabung gitu. Dia cahayanya tuh kayak berupa satu garis gini aja kan. Nggak nyebar kemana-mana. Kayak gini. Misalkan ini laser merah. Nah, jadi di laser itu adalah si cahaya itu dipusatkan ke satu arah. Jadi nanti vector pointing itu arahnya cuma satu. Yaitu ke arah dari si mata lasernya ini kemana. Dan seberapa terang lasernya itu sama aja kayak nilai rata-rata dari si besar vector pointingnya. Atau intensitas dari lasernya. Kayak gitu. Oke. Makanya perlu hati-hati kalau misalkan kita punya laser 1 watt sama lampu 1 watt gitu ya, itu bakal beda banget maknanya. Laser 1 watt itu berbahaya dibandingkan sama lampu lampu ruangan 1 watt. Kenapa berbahaya? Lampu ruangan 1 watt dia cahayanya disebar kemana-mana. Jadi energinya nyebar. Tapi kalau laser 1 watt dia terpusatkin energinya. Jadi kalau kena tangan bisa kebakar. Kalau kena mata bisa rusak gitu mata kita. Karena semua cahayanya ngumpul di satu garis lurus ini. Padat, padat gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini adalah vector pointing. Oke. Nah, selain vector pointing, cahaya juga punya sifat unik. Sifat unik itu apa? Sifat uniknya itu adalah dia punya yang namanya polarisasi. Nah, polarisasi itu dia kayak nunjukin si apa sih namanya? Kan cahaya itu punya medan listrik sama medan magnet gitu ya. Nah, polarisasi ini nunjukin si medan listriknya itu getarannya kemana sih? Teratur atau enggak kayak gitu. Kayak contoh tadi aku yang sempat gambarin. Ini misalkan kita punya sumbu X, sorry, kita punya ini sumbu Y, ini sumbu X, terus ini sumbu Z, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia medan listrik yang getarannya teratur, kayak contoh tadi, aku gambarkan medan listrik itu getarannya di sumbu Y doang kayak gini. Sumbu Z doang kayak gini. Maka aku bisa bilang bahwa cahaya ini terpolarisasi. Terpolarisasi di mana?
terpolarisasi di sumbu Z. Karena medan listriknya cuma yang naik turunnya di sumbu Z aja. Tapi ada cahaya yang tidak terpolarisasi. Nah, cahaya yang tidak terpolarisasi itu dia getarannya nggak teratur medan listriknya. Jadi misal dia getarnya kadang aku gambar pakai warna lain ya. Kayak gini. Kadang dia getarnya di sumbu Z. Kayak gini. Kadang tiba-tiba dia ke sumbu X. Kadang tiba-tiba dia ke miring kayak gini. Kadang tiba-tiba dia miring ke bawah. Kadang ke atas. Kadang misalkan ke bawah lagi. Kayak gini. Kadang terus misalkan tiba-tiba ke sana gitu. Kadang tiba-tiba ke sana gitu. Jadi getaran itu chaotic gitu. Kemana-mana dia medan listriknya. Tapi arah rambatnya tetap tetap ke Y. Jadi dia getarnya nggak teratur kemanapun di antara bidang X dan Z ini. Dan maka maka cahaya yang medan listrik kayak getaran yang nggak teratur kayak gini, ini kita sebut dengan namanya cahaya yang tidak terpolarisasi. Terpolarisasi. Kayak gitu. Nah, untuk cahaya-cahaya yang tidak terpolarisasi, itu kita bisa buat dia jadi terpolarisasi menggunakan alat yang namanya polarisator. Kayak gitu. Jadi polarisator itu buat ngatur si arah getaran yang tadinya nggak teratur jadi punya satu arah yang fix. Atau bisa juga dipakai buat ngegeser arah polarisasinya. Jadi misalkan tadi kan dia getarnya di Z. Bisa nggak kita miringin sedikit jadi 45 derajat ke arah X? Nah, bisa pakai polarisator gitu. Gitu ya. Jadi polarisator ini untuk mengatur arah polarisasi. Nah, ada dua jenis apa? Ada dua kasus ketika kita menggunakan polarisator linear gitu. Kasus yang pertama itu kalau misalkan cahayanya belum terpolarisasi, terus kita polarisasikan, dipolarisasi. Jadi kayak contoh, misalkan ini polarisator ya. Terus dia sumbu polarisasinya itu adalah ke sumbu, misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X gitu, terus ke atas itu sumbu Z. Terus kita punya polarisator di sini, yang sumbu polarisasinya itu adalah ke sumbu Z. Jadi dia nanti ke atas semua gini, sumbu polarisatornya. Nah, misal kita punya gelombang nih datang, merambat ke sumbu Y, tapi dia nggak teratur getarannya, kayak gini. Chaos gitu ya, medan listrik. Tapi arah rambatnya ke sumbu Y. Nah, ketika dia melewati polarisator ini, nanti pas keluar dari polarisatornya dia getarannya jadi teratur. Sekarang jadi cuma getar ke arah sumbu Z aja, ngikutin sumbu polarisatornya, kayak gitu. Jadi kayak gini dia. Arah getar dari medan listriknya. Jadi tadi nggak teratur, jadi teratur sekarang. Oke. Nah, tapi ketika kita menggunakan polarisator, ada dampak buruknya. Dampak buruknya itu apa? Nanti intensitas dari si gelombang cahayanya itu bakal berkurang. Kayak misalkan awalnya itu intensitasnya I0. Setelah dia lewat polarisator, arahnya jadi teratur. Tapi sekarang intensitasnya berubah jadi setengah I0. Kayak gitu. Nah, ini selalu terjadi kalau misalkan kita punya cahaya yang belum terpolarisasi, terus kita polarisasikan. Jadi pasti intensitasnya berkurang jadi setengahnya. Kayak gitu. Berapapun nilai awal dari intensitasnya. Mau 100 watt, mau 20 watt gitu. Mau 1 watt doang gitu. Pasti nanti jadi setengahnya. Kalau belum terpolarisasi, terus kita polarisasikan. Nah, gimana kalau misalkan dia, apa sih namanya? Sudah terpolarisasi, terus kita polarisasi ulang, atau kita belokin arah polarisasinya. Kayak contoh misal, aku punya sekarang polarisator gitu ya. Ini X, sorry, ke atas itu ke Z. Yang dia sumbu polarisasi itu miring. Kayak misalkan miring kayak gini. Gitu. Miringnya itu gimana? Miringnya itu adalah ngebentuk sudut
misalkan theta terhadap sumbu Z. Gitu. Ini sumbu polarisasinya. Terus aku punya gelombang yang datang itu udah terpolarisasi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Z kayak gini. Jadi ini gelombangnya datang, medan listriknya udah ngarahnya getarnya atas bawah aja di sepanjang sumbu Z. Nah, ketika dia melewati polarisator ini, maka nanti arah getarnya itu bakal kegeser, ngikutin polarisator jadi miring dengan sudut sebesar theta tadi. Jadi agak miring kayak gini. Nah, kayak gitu. Ngikutin sumbu dari polarisatornya. Jadi awalnya tadinya ke Z gitu ya. Ini bakal bergeser jadi sebesar theta gitu. Nah, ini adalah kasus di mana dia sudah terpolarisasi terus kita polarisasi ulang. Ini terpolarisasi di Z gitu ya. Ini polarisasinya belok sebesar theta dari Z. Nah, kalau kasus dia sudah terpolarisasi terus kita polarisasi ulang, nah ini agak berbeda. Intensitas juga berkurang, tapi nggak langsung berkurang sebesar setengah. Berkurang itu bergantung sama si sudut theta ini berapa. Kayak misalnya ini intensitas adalah I0. Maka ketika dia sudah dibelokkan sebesar theta gitu ya, intensitas itu berkurang jadi I0 dikalikan dengan kosinus dari sudut gesernya. Kayak gitu. Nah, tapi yang harus kita hati-hati ini adalah tetanya. Tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara arah awal polarisasinya dengan arah akhirnya, kayak gitu ya. Oke. Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya kayak gini. Kayak misal aku tetap punya polarisator itu membentuk sudut theta terhadap sumbu Z. Tapi sekarang gelombang datangnya itu bukan terpolarisasi di sumbu Y, tapi misalkan terpolarisasinya itu di sumbu X. Jadi horizontal kayak gini gelombang. Yang warna kuning ya. Ini polarisasi di X. Ya, di X ya. Maka intensitas cahayanya ketika aku geser sebesar theta ini, itu berubah jadi I0 dikalikan kosinus 90 derajat dikurangin dengan theta. Bukan kosinus theta lagi. Kenapa 90 derajat dikurangin dengan theta? Karena theta ini kan sudut yang dibentuk antara sumbu Z dengan arah polarisatornya kan ya. Sementara kalau gelombang datang di arah sumbu X, maka sudut yang dibentuk kan cuma yang ini aja. Ini kan sumbu X ya. Ini sumbu X. Sorry. Sumbu X tuh yang ini. Ini sumbu X. Maka sudut yang dibentuk sama polarisator itu cuma sudut yang segini aja nih. Susah juga gambarnya. Sorry. Nah, cuma yang segini aja. Yang ini nih. Theta kayak gitu. Kalau aku gambarin di bidang XZ-nya, bentar, kok ngelek? Nah, kalau aku gambarin di bidang XZ-nya, misalkan aku punya bidang XZ gitu ya. Ini X, ini Z. Ini arah sudut polarisatornya terhadap sumbu Z. Nah, maka kalau misalkan cahayanya tadi di sepanjang sumbu X, sudut yang aku pakai itu bukan sudut theta ini, tapi yang sudut yang ininya. Ini 90 minus theta gitu. Karena sama aja kayak kita membelokkan tadi cahayanya bergetarnya di sini, kita belokin arahnya jadi ke sana gitu. Jadi ngikutin arah polarisator yang miring ini. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati dengan sudut theta mana yang kita gunakan. Ketika kita punya cahaya yang terpolarisasi terus kita polarisasikan ulang. Kayak gitu kurang lebih. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Dari aku belum ada, Kak. Belum ada. Sip. Nah, jadi kita punya 3 polarisator nih. Polarisator A, B, sama C. Terus polarisatornya ini dia dipasang secara berurutan dan sejajar satu sama lain. Yang A orientasinya vertikal, yang B orientasinya itu membentuk sudut theta terhadap vertikal, dan yang C-nya itu orientasinya adalah horizontal. Oke.
Nah, terus seberkas cahaya yang tidak terpolarisasi dengan intensitas I0 menuju sistem polarisasinya. Nah, ditanya berapa intensitas cahaya yang keluar lewat polarisator yang paling terakhir. Bentar. Nah, nih. Jadi kalau kita gambarkan sistemnya, kita punya 3 polarisator ya. Ini polarisator A, terus ini polarisator B, katakanlah di sini. Nah, ini polarisator C. Gitu. Nah, terus ada cahaya datang nih. Cahaya datang, awalnya dia belum terpolarisasi, berarti arahnya tuh masih ngacak. Gitu. Habis itu dia lewat polarisator A yang orientasinya si A itu vertikal ke atas semua. Nah, habis itu dia lewat B, yang mana si B itu orientasinya adalah miring. Miring membentuk sudut theta terhadap vertikal. Oke. Habis itu dia masuk ke C, yang mana C itu orientasinya adalah ini ya. C itu orientasinya adalah horizontal semua. Kayak gini. Nah, ditanya berapa intensitas yang terakhir. Nah, kita misalin aja. Awalnya dia punya intensitas I0. Terus setelah lewat A, dia intensitasnya jadi IA. Oke. Setelah lewat B, dia intensitasnya jadi IB. Setelah lewat C, dia intensitasnya jadi IC. Kayak gitu. Nah, kan awalnya belum terpolarisasi nih. Berarti kita dapat IA nilainya berapa? I0. Setengah I0 kan ya. Nah, terus jadi sekarang jadi punya polarisasi dia. Arahnya ngikutin si A, berarti vertikal semua. Kayak gini. Nah, habis itu dia lewat B. Kalau lewat B berarti IB-nya berapa? I0 cos theta. Setengah I0 cos theta. Gitu kan ya. Nah, sekarang terus dia orientasinya jadi ngikutin B. Kayak gini. Habis itu IB lewat lewat C, berarti dapat IC-nya berapa? Itu tuh IC-nya horizontal ya? Iya, Eh, berarti dikali cos 90 min theta gitu. dikali cos. 90 min theta. Iya, benar. 90 min theta. Soalnya kan dibelokinnya sama aja cuma segini aja kan ya. Segini gitu. Ya nggak? Hmm. Nah, berarti ntar dia jadi horizontal juga semuanya. Kayak gini. Oke? Nah, cos 90 min theta itu berapa? Sin theta. Sama aja kayak sin theta kan ya. Berarti nanti IB-nya itu kan setengah I0 cos theta. Berarti setengah I0 cos theta dikali sin theta. Kayak gitu. Nah, ini intensitas akhirnya. Ketika dia keluar dari C. Jadi, sebenarnya kelihatan dari sini. Berapapun polarisatornya, dia intensitasnya itu nggak bisa nol. Sebenarnya. Jadi mau kamu ubah-ubah berapapun gitu ya, asalkan sudutnya tuh nggak langsung 90 derajat gitu berubahnya. Itu pasti nanti bakal dikali-kaliin terus sama pecahan-pecahan-pecahan. Nilainya nilainya bakal makin kecil tapi nggak langsung nol. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen nge-nolin, jadi cahaya nih, pengen ngeblok cahaya, tadinya cahaya terang banget, kita pengen blok langsung langsung hilang, caranya gimana? Caranya itu adalah kamu bikin si tetanya ini langsung 90 derajat nilainya. Jadi kayak contohnya si A ini kan vertikal nih.
Nah, pas masuk ke B, B-nya itu langsung kamu bikin horizontal gini. Gitu ya. Jadi pas lewat B, dia pasti nanti intensitasnya bakal habis. Tapi kalau kamu ubahnya dikit-dikit, mau berapapun banyaknya si polarisatornya itu nggak bakal bisa jadi nol. Kayak gitu. Oke? Oke. Nah, terus kalau yang B-nya, tentukan nilai theta agar intensitas cahaya yang keluar dari polarisator C bernilai maksimum. Nah, gimana caranya biar dia nilai maksimum? Hmm, Cos-nya dibuat cos 0 itu. Enggak. Kalau cos apa? Jadi vertikal semua dong. Oh, iya. Nah, caranya adalah ini. Kan kita tadi udah dapat fungsi IC-nya ya terhadap theta. Oke? Hmm. Nah, ini fungsi IC terhadap theta-nya kita turunkan. Jadi kita cari turunan dari IC terhadap theta dan nilai turunannya itu sama dengan 0. Ingat kan, kalau turunan 0 maka maknanya apa? Kita bakal dapat titik ekstrim. Titik ekstrim kan bisa maksimum, bisa minimum kan ya? Kalau turunan pertama kayak gitu. Ya udah, tadi kan IC-nya udah fungsinya ini kan ya. Kalau kita turunin jadi apa turunan? Setengah I0 minus sin theta dikali sin theta ditambah cos theta dikali cos theta sama dengan 0 ya nggak? Hmm. U aksen V ditambah V aksen U gitu. Nah, setengah I0-nya buang aja kan ya. Hmm. Berarti ini kita dapat cos kuadrat theta dikurangin sin kuadrat theta dia sama dengan 0. Nah, cos kuadrat theta dikurangin sin kuadrat theta itu bisa diubah jadi apa? Jadi cos 2 theta ya nggak? Oh iya. Yang pakai identitas trigonometri itu. Hmm. Ya udah, dapat nih kondisinya cos 2 theta itu nilainya harus sama dengan 0. Nah, cos berapa yang nilainya 0? 90. 90 terus 180. 270. Oh iya. Nah, berarti antara antara apa tadi? Antara 90 atau 270 kan ya? Nah, berarti kalau misalkan 90 maka tetanya adalah 45 derajat ya nggak? Hmm. 2 teta sama dengan 90 berarti teta sama dengan 45. Kalau cosnya 270 maka tetanya adalah 135. Nah, kira-kira yang mana yang kita ambil 45 atau 135? Masukin 45. aja, masukin aja ke sini. Yang hasilnya positif yang mana? 45 kan ya? Hmm. Karena kalau 135 ini cosnya jadi negatif. Kuadran 2. Malah jadi intensitas negatif tuh nggak mungkin. Gitu ya. Makanya kita ambil adalah cosnya itu ini. Yang 45 derajat. Ya udah jadi kesimpulannya supaya dia sudutnya apa? Sorry, supaya dia intensitasnya bisa maksimum maka si polarisator itu tetanya harus 45 derajat. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? 5. Nah, terus kalau yang C, nah yang C sekarang si polarisatornya itu diputar dengan kecepatan sudut omega. Polarisator yang B ya. Berarti yang tengah nih. Tadi kan yang tengah diem ya. Diem tapi nggak bentuk sudut theta. Nah, sekarang dia muter dengan kecepatan sudut omega. Gitu. Dan si omeganya ini konstan. Nah, tentukan intensitas cahaya yang keluar dari C sebagai fungsi waktu. Nah, apa hubungannya omega dengan sudut orientasi dari si polarisatornya ini? Hmm? Apa hubungannya omega
dengan sudut theta orientasi dari polarisatornya. Omega itu kan kecepatan dia muternya ini kan ya, kecepatan sudutnya. Ingat nggak? Yang di kinematika gerak melingkar. GMB, gerak melingkar baturan. Omega sama dengan theta dikali, kebalik. Theta sama dengan omega kali T. Theta sama dengan omega kali T. Ini jangan sampai lupa ya, konsep gerak melingkar beraturan. Tapi kenapa kita ambilnya GMB bukan GMBB? Kalau GMBB kan tetanya adalah omega kali T ditambah setengah alfa T kuadrat kan ya. Kenapa kita ambil GMB? Itu kecepatan sudutnya konstan. Ya, karena kecepatan sudutnya konstan. Nggak berubah-berubah terhadap waktu. Gitu. Jadi tetanya merupakan fungsi dari omega kali T aja. Oke. Nah, dari situ nanti kita bisa dapat apa sih namanya? Intensitas yang keluar dari polarisator sebagai fungsi waktu T. Caranya gimana? Tadi kan kita udah punya intensitas sebagai fungsi theta kan ya. Nah, tinggal tetanya aja kita substitusi sebagai fungsi omega T. Berarti nanti IC sama dengan setengah I0 dikali cos omega T dikali sin omega T. Kayak gitu. Oke? Oke. Ya udah, ini jawaban akhirnya. Ada pertanyaan sama sini? Kalau maksudnya diketahui theta 0 saat T0 itu fungsi dibuat apa? Dikasih tahu gitu. Oh iya, ada syarat batasnya. Sorry. Nah, kalau ada syarat batasnya, itu sebenarnya buat nentuin si theta sebagai fungsi t-nya aja kayak gimana. Kan kalau yang versi lebih umumnya lagi, kayak gini kan ya, theta sama dengan omega t ditambah sama theta 0, ya nggak? Theta 0 ini kayak sudut awalnya. Nah, sudut awalnya ini dapatnya dari mana? Masukin aja ketika t sama dengan 0, itu tetanya berapa? Kalau di soal kan t sama dengan 0, tetanya 0 kan ya? Jadi nanti pasti dapat theta 0 juga 0. Makanya cuma pakai omega t aja. Kayak gitu. Tapi kalau yang jadi masalah itu kalau misalkan nggak 0. Kayak misalkan ketika t sama dengan 2 gitu, tetanya itu diketahui adalah misalkan pi per 3. Mau nggak mau harus dimasukin. Jadi nanti kita dapat persamaannya pi per 3 sama dengan omega dikali 2 ditambah theta 0. Jadi nanti theta 0-nya adalah 2 omega dikurangin pi per 3. Gitu. Jadi nanti fungsi tetanya itu omega t ditambah 2 omega dikurangin pi per 3. Nah, ini yang kita substitusi jadi. Kalau ada syarat batas yang aneh-anehnya. Kayak gitu ya. Oke. Ada lagi? Enggak. Oke, udah habis materi. Kamu ujian kapan sih? Ujian tuh aku belum lihat sih, cuman harusnya akhir Mei. Akhir Mei, cepet banget. Iya, Yang matkul-matkul itunya gimana? Matkul-matkul MKU-nya. sekarang lagi tiap weekend gitu atau pas jam mapelnya. Oh, berarti kelar MKU langsung siap-siap UTS fisika ya. Iya, Mas. Tapi untungnya materinya kayak apa? Katanya sih dipotong ya. Oh Jadi iya. hmm, jadi nanti bab teori relativitas khusus itu nggak masuk ke ujian. Hmm. Oke. Ya udah, kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Berarti nanti minggu depan kita masuk ke bab baru lagi tentang apa? Interferensi dan difraksi.